Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat dimanapun berada, kembali lagi di channel AA Yusuf SA, channel yang selalu mengajak kita sadar Allah setiap saat, setiap waktu, dimanapun dan kapanpun. Oke, Alhamdulillah pada kesempatan sore ini saya diperjalankan lagi jiwa raga saya silaturahmi ke tempatnya Bang Opang ini. Bang Opang yang punya pasar bo. Alhamdulillah. Kayaknya ngantuk nih Bang Opang nih. Iya, ngantuk banget ini. Aduh, nih syukur banget nih anak lagi sakit. Iya, alhamdulillah. Dedek Salwa. Ya, Iya. lagi pilek tapi sekarang udah sembuh ya. Iya dong gitu. Udah sembuh. Nah, ini Bang Opang kita ngobrol-ngobrol soal ini temanya tentang kebahagiaan. Nah, jadi banyak orang mencari kebahagiaan, Iya. tapi yang didapatkan hanya kebahagiaan sesaat. Betul. Atau kebahagiaan semu. Nah, ini saya tanya dulu Bang Opang nih. Menurut pemahaman Bang Opang, pemikiran Bang Opang, bahagia itu seperti apa sih? Bahagia itu ya saat kita bisa membahagiakan anak, ya kan, dengan materi. Bisa beliin anak sesuatu yang dia inginkan, anak istri ya deh, di mainan dede dengan materi lah. Nah, jadi gitu ya Bang Opang ya. Iya. Ternyata kalau kita pahami lebih dalam lagi, kebahagiaan itu tidak terpengaruh dengan materi. Bahagia yang tidak terpengaruh dengan materi yaitu adalah bahagia di saat melihat anak bisa tersenyum, ya kan? Iya. Anak sehat, Iya, betul. nah kan? Iya. Nah, sebenarnya untuk menciptakan kebahagiaan ini adalah sangat mudah. Kita harus menyadari Allah yang memberikan sumber kebahagiaan. Terkadang kita ingin bahagia tapi melupakan sumber yang memiliki bahagia itu, pemberi bahagia itu. Benar nggak? Betul. Nah, disitulah kita itu terkadang memang tertipu dengan keadaan-keadaan, bagaikan melihat fata morgana, seakan-akan ada airnya, disamperin nggak ada airnya. Nah, di situ contoh kayak tadi Bang Opang ya. Bang Opang akan merasa bahagia di saat memberikan materi kepada anak, ya kan? Iya. Tapi setelah itu kebahagiaannya hilang. Betul. Atau di saat Bang Opang nggak bisa memberikan materi kepada anak atau istri, sehingga Bang Opang nggak bahagia-bahagia. Betul. Nah, jadi di sini Bang Opang kita harus pahami kebahagiaan itu sudah tersedia di dalam hati kita. Tinggal kita sadari, ya kan, apapun keadaannya itu kita sadari yang memberikan itu Allah, sehingga kebahagiaannya itu hakiki dunia akhirat, ya kan? Contoh kayak tadi Bang Opang bilang, alhamdulillah anak lagi sakit. Iya, betul. Nah, itu kan di situ kalau kita menyadari yang memberi sakit Allah, yang bisa menyembuhkan Allah, ya kan? Iya, betul. Kan menjadi sebuah kebahagiaan walaupun sarananya itu cuma sakit. Betul. Nah, Tergantung jadi kita menanggapi. itu apapun sarananya, kalau kita memang sadar kepada yang memberi, itu akan menjadi sebuah kebahagiaan dalam hidup kita, ya kan? Kebanyakan kan orang yang istilahnya berpikir orang miskin bahagia itu kalau punya uang, Betul. ya kan? Gue udah bahagia banget. Nah, tapi ternyata begitu punya uang kebahagiaannya hilang. Karena apa? Sibuk ngurusin uangnya. Nah, akhirnya nggak bahagia. Nah, di sini kita harus bisa memahami ternyata kebahagiaan itu tidak ada kaitannya dengan materi. Bahagia itu murni pemberian dari Allah. Di saat kita mau menyadari bahwa itu semua sudah ada di dalam diri kita. Makanya walaupun nangis itu kan ada tangisan bahagia. Betul. Ada Ya kan? juga. Ya kan? Ada istilah tangisan bahagia.
Nah itu dengan nangis pun kita bisa bahagia. Contoh dengan nangisnya terharu melihat anak semakin pinter gitu kan, atau ngelihat istri yang udah nggak bawel lagi. Bahagia. Bahagia udah, ya kan? Jadi ternyata bahagia itu memang sangat simpel dan sederhana, tidak memerlukan yang wah dan tidak memerlukan nanti, tapi saat ini, di saat Bang Opang jiwanya sadar Allah, ya kan, menyadari Allah, apapun keadaannya akan menjadi sebuah kebahagiaan bagi Bang Opang, ya kan? Iya betul. Karena yang kita sandari, yang kita istilahnya sadari, yaitu sang pemilik bahagia. Ya, kalau kita udah menyadari dengan Allah, bersama Allah, apapun keadaannya akan selalu bahagia. Jualan sepi tapi Bang Opang jiwanya sadar selalu bersama Allah, akan tetap bahagia. Bahagia benar. Ya kan? Nggak akan ada keluh kesah. Kalau awal-awal maksudnya. Nah, itu. Betul. Makanya kita harus lebih dalam lagi menyadari, memahami makna kebersamaan itu. Nah, di sini bersama Allah itu bukan berarti bersamanya kayak kita gini, adap-adapan gini, enggak. Bersama dalam kesadaran jiwa Bang Opang itu menyadari Allah yang dekat. Nah, sekarang kan lagi booming nih, lagi viral. Mimpi ketemu Rasulullah ditangkap polisi, ya kan? Ini lebih parah lagi, kita bertemu Allah dalam kehidupan. Maksud apaan lagi? Siap-siap ditangkap nih. Iya, bertemu dengan Allah dalam di sini itu bersama Allah itu bukan berarti kita sama kayak makhluk begini, enggak. Tapi dalam kesadaran jiwanya itu menyadari selalu bersama Allah, sehingga tidak ada rasa keraguan, rasa ketakutan, rasa kegelisahan. Nah, disitulah kebahagiaan yang hakiki di saat Bang Opang jiwanya selalu sadar Allah. Jadi bahagia itu nggak perlu nunggu nanti, tapi saat ini, kan? Bang Opang lagi nunggu konter, ya kan? Tapi kesadaran jiwanya menyadari selalu bersama Allah. Walaupun sepi konternya tetap bahagia, ya kan? Iya. Nah, karena apa? Bang Opang itu menyadari fasilitas-fasilitas yang lainnya, ya kan? Fasilitas kesehatan Bang Opang, ya, fasilitas akal pikiran yang masih sehat. Nah, itu akan menjadi sebuah kebahagiaan di saat kita menyadari Allah dengan memberikan fasilitas-fasilitas yang luar biasa yang nggak pernah kita sadari, sehingga kebahagiaan itu tidak kita rasakan. Tertutup, terhijab hati kita untuk menyadari Allah lah yang sangat luar biasa memberikan suatu kebahagiaan dalam hidup, ya kan? Nah, banyak yang lupa sekarang Opang. Ya contoh kayak gini lah, Bang Opang udah ngalamin lah banyak duit, bahagianya cuma sesaat kan. Begitu duit habis, Ya, puyeng. hilang bahagianya. Kayak puyeng lagi. Nah itu, jadi kebahagiaan itu yang sebenar-benarnya, yang hakiki bahagia dunia akhirat itu di saat Bang Opang selalu menyadari bersama Allah, ya kan? Di dunia bersama Allah, di akhirat bersama Allah. Wah, ya sudah, bahagia itulah dunia akhirat. Nah itu Bang Opang yang perlu kita pahami. Jadi jangan sampai kita bergantung lagi kepada selain Allah. Ya, bergantung kepada uang, bergantung kepada keadaan, ya kan? Bergantung kepada usaha, bergantung kepada istilahnya anak istri. Nah, di situ kebahagiaannya akan hilang. Di saat misalkan Bang Opang bergantung kebahagiaan terhadap istri, di saat istri ngomel-ngomel ya nggak bahagia lagi. Iya. Main lagi aja. Nah, tapi kalau misalkan Bang Opang bergantungnya kepada Allah, sadar Allah, istri ngomel-ngomel pun tetap bahagia Bang Opang. Bahagia, wah diperhatiin. Nah, benar sih, logikanya masuk nah, logika. itu. Iya. Jadi disitulah perlunya kita belajar, ya kan? Iya, betul. Belajar untuk memahami tentang makna kesadaran jiwa sadar Allah lebih dalam lagi.
Nah, Bang Opang ini kan sekarang udah ngalamin proses-proses yang luar biasa nih, ya kan, dalam kehidupan. Dari mulai dulu banyak harta, ya kan, banyak uang, sekarang sampai jatuh nggak punya uang. Tapi di situ kalau Bang Opang sadari Allah, pasti akan tetap bahagia. Iya, lebih baik sekarang dibandingkan dulu. Nah, jujur aja, benar. Kalau dulu pusing banget, sekarang mah ya dibawa enjoy aja. Nah, alhamdulillah. Nikmat, biar kata sedikit nikmat dibandingkan besar tapi nggak nikmat itu. Nah, Bingung banget itu kenapa bisa seperti ini. Ya kan, saat uang kita dikit tapi mencukupi segalanya. nah, Uang banyak tapi tidak mencukupi segalanya. Nah, itu kan nggak masuk di akal. nah, itulah sebetulnya hikmahnya tadi Bang Opang ya. Iya. Di saat kita banyak berlimpah tapi lalai kepada Allah, sehingga kayak minum air laut. Jadi nggak ada kenyangnya, haus terus, kurang terus. Tapi di saat begitu Bang Opang sekarang menyadari Allah yang maha segalanya, yang menjamin dalam kehidupan, begitu dapat sedikit tapi disyukuri, dinikmati, ya itulah menjadi sebuah keberkahan dalam kehidupan. Dan menjadi sebuah ketenangan dalam jiwa, sehingga Bang Opang nggak ngoyo lagi. Iya. Tapi menikmati, mensyukuri apa yang sudah ada, ya kan? Betul. Adanya 500.000 ya sudah, adanya 200.000 ya sudah. Jadi nggak keluh kesah. Nah, disitulah sebenarnya di saat kita menyadari semua fasilitas ini sudah ada, ya kebahagiaan itu akan timbul dalam hati kita, tidak akan keluh kesah, ya kan? Betul. Nah, sekarang gini, kalau kita bandingkan dengan orang-orang yang istilahnya lebih parah daripada kita, ya kan, yang nggak punya tangan, yang nggak punya kaki, Nah, itu ya kan, tapi dia masih tetap mensyukuri. mensyukuri kehidupannya. Nah, kita misalkan masih ngeluh, malu sebenarnya kan gitu. Benar, malu. Nah, itu makanya disitulah kita belajar berserah diri total itu untuk agar apa, yaitu dalam kehidupan kita selalu dalam bimbingan Allah. Apapun keadaannya, kalau dalam bimbingan Allah, dalam perlindungan Allah, itu udah suatu kenikmatan dan kebahagiaan yang luar biasa, yang nggak bisa dinilaikan dengan harta benda, nggak bisa, ya kan? Betul. Ada pertanyaan lagi nggak Bang Opang? Cukup kayaknya sih, cuman kita berpikirnya logikanya sih gini aja. Kita mempunyai fase-fase sederhana ya, dibandingkan orang yang telah mencukupi segalanya. Ya kan, sebenarnya dibalik dia mempunyai semuanya, kemungkinan sih pusing juga kali ya. Nah, itu kalau ibarat kata orang Jawa itu, hidup ini sawang sinawang. Nah, Istilahnya kayak kalau kita ini apa ya, sawang sinawang itu kayaknya gitu, iya. ya kan? Selalu nebak-nebak, wah ini begini. Oh, kayaknya enak banget ya orang kaya ya hidupnya gitu ya, rumah mewah, mobil banyak, ya kan, duit banyak. Ternyata kalau kita tahu dalamnya, ya puyeng dia, ya kan? Ternyata bebannya lebih banyak dan juga daripada kita. Nah, disitulah makanya hidup kita ini saat ini di sini nikmati selalu bersama Allah. Maka di situ akan sebuah kebahagiaan yang hakiki yang Bang rasakan, ya kan? Nah, sekarang makan sama tempe, makan sama tahu, makan sama telur, kalau udah kita sadari, nikmat. nah itu bahwa ini jaminan dari Allah, itu akan luar biasa, ya kan? Nggak merasa kita yang nyari, ya kan? Di situ kesadaran yang sangat harus kita pahami. Segala sesuatunya sudah dijamin oleh Allah. Jadi nggak ada keraguan dalam melakukan, melangkah, menjalankan amanah tanda perintah dari Allah dalam kehidupan sehari-hari. Pokoknya Bang Opang niatkan aja dalam hati Bang Opang, dalam diri Bang Opang, begitu bangun tidur bersyukur kepada Allah, begitu mau buka toko ya bismillah, Allahu Akbar, ya kan? Iya.
Nah, karena di saat Bang Opang melakukan segala sesuatunya karena Allah, ya kan? Itu akan menjadi sebuah nilai ibadah di hadapan Allah. Jadi ibadah kepada Allah itu bukan hanya sekedar sholat 5 waktu. Di saat Bang Opang melayani anak karena Allah, melayani istri karena Allah, melayani pelanggannya karena Allah, nah itu semua akan menjadi nilai ibadah di hadapan Allah. Sehingga kehidupan Bang Opang itu di situ benar-benar menjadi saksi Allah, abdi Allah, dan khalifah Allah dalam kehidupan. Nah itu mudah-mudahan Bang Opang dengan obrolan ini, hati dan pikiran, akal sehat Bang Opang lebih terbuka lagi untuk menjalani kehidupan, sehingga tidak menjadi beban dan tidak mencari-cari kebahagiaan. Sesungguhnya kebahagiaan sudah ada saat ini di sini, nikmati dan syukuri selalu bersama Allah. Oke, sekian obrolan sore kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, Salwa. Iya.